waktunya sudah hadir bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Bapak atas segala berkat dan penyertaan Bapak di dalam kehidupan kami. Untuk sore hari ini kami ada kegiatan komunitas praktisi untuk sharing pengetahuan. Berkatilah kegiatan kami pada sore hari ini ya Bapak. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan segala sesuatu. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, topik kita pada siang hari ini kita akan sharing dan diskusi bersama tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Mari kita tengok dulu definisi dari budaya positif. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik ini dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini yang dimaksud dengan budaya positif. Kemudian apa sih tujuan dari budaya positif itu? Tujuan dari budaya positif dilaksanakan agar bisa menumbuhkan self-disiplin pada peserta didik kita. Seperti yang kita tahu sekarang ini kan seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang tanpa batas bisa kita akses, begitu pula dengan anak-anak kita, maka ini juga mengikis kebiasaan anak-anak. Disiplin mereka juga mulai terikis. Nah, sekarang tanggung jawab kita sebagai seorang bapak ibu guru, sebagai warga sekolah untuk mengembalikan lagi anak-anak kita menjadi anak-anak yang disiplin, begitu bapak ibu. Selain itu, budaya positif ini juga bisa menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik agar mereka menjadi orang yang seperti mereka inginkan, menjadi manusia yang seperti impian mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada topik kali ini ada beberapa subtopik yang akan kita pelajari, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik, kemudian segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, disiplin dan goals atau disiplin positif. Kira-kira apa ya hubungan antara disiplin dengan goals atau disiplin dengan kesuksesan? Adakah yang tahu mungkin Bapak Ibu? Apakah ada hubungan antara disiplin itu dengan goals? Adakah yang tahu mungkin Pak Krisna? Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau saya boleh memberikan pendapat berkaitan antara disiplin dengan goal itu, semisal setiap kita atau peserta didik itu kan punya tujuan ya yang dicapai, semisal nanti setelah lulus dari SMK itu mereka mau kemana, kuliah, kerja atau usaha. Nah, mereka kan pasti harus punya langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, misal kalau dalam penentuan atau penetapan langkah-langkah yang ingin dicapai saja mereka tidak bisa mendisiplinkan diri, contoh dalam belajar atau mungkin dalam kehadiran di sekolah atau mungkin dalam pengerjaan tugas, itu nanti juga akan mempengaruhi mereka dalam mencapai tujuan itu. Iya, terima kasih Pak Krisna. Jadi disiplin ini artinya sangat penting dalam proses siswa kita mencapai satu kesuksesan atau goal mereka. Ya benar sekali Pak. Mari kita kupas mulai dari arti dari kata disiplin itu sendiri. Kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi artinya itu belajar. Nah, ini sangat jauh bertolak belakang dengan paham yang kita pahami di budaya kita, Bapak Ibu. Kenapa? Dari bahasa asalnya disiplin ini berarti belajar. Tapi apa yang ada di budaya kita? Di budaya kita kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Jadi berbeda makna, begitu ya Bu ya, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau dari asalnya disiplin ini berarti belajar mengenali potensi menuju sebuah tujuan, begitu. Tetapi di budaya kita disiplin ini diartikan sebagai kecenderungan umum yang bukan dengan kepatuhan seseorang akan satu peraturan, begitu. Apakah makna disiplin itu? Disiplin ini sangat bermakna sekali di dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi sudah di-share sama Pak Resna, bahwa jika seseorang itu mempunyai kedisiplinan tinggi, dia akan bisa menyusun satu plan di dalam kehidupan dia untuk bisa mencapai tujuan hidupnya, menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang sukses. Nah, sekarang mari kita bahas apakah yang dimaksud dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Seperti yang kita tahu di kebiasaan kita, anak-anak kadang-kadang kita disiplinkan dengan satu konsekuensi atau kadang-kadang kita berikan satu hukuman kalau mereka melanggar satu peraturan, begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana mengatasi atau menghandle anak-anak ini, mendisiplinkan mereka tanpa adanya satu ancaman, tetapi dengan komunikasi yang baik antara kita sebagai orang tua, sebagai guru dengan anak-anak kita. Bagaimana cara penerapan disiplin positif ini? Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tentang tanggung jawab mereka memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi kita sadarkan mereka, jika mereka berbuat ini maka konsekuensinya seperti ini. Jika mereka berbuat itu maka konsekuensinya seperti itu. Nah, kesadaran inilah yang jauh lebih penting agar mereka mempunyai motivasi intrinsik, motivasi dari diri mereka untuk bisa disiplin. Begitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogok, tanpa ancaman ataupun hukuman. Apa tujuan dari semua itu? Supaya kita bisa menerapkan nilai kebajikan universal. Nah, apa sih sebenarnya nilai kebajikan universal itu? Kita lihat di sini bahwa nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal, tidak memandang kastanya bagaimana, perbedaan warna kulit, perbedaan latar belakang keluarga, ataupun tingkat kepastian seseorang. Tidak ada semua itu, karena semua ini nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal. Apa saja yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal? Yang pertama adalah bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Jadi ketika seseorang berbuat sesuatu, seseorang melakukan sesuatu, pasti seseorang ini memiliki tujuan. Apapun itu, entah sesuatu itu benar atau sesuatu itu kita anggap salah, semuanya yang melakukan itu pasti memiliki sebuah tujuan kenapa dia melakukan sesuatu. Demikian pula dengan anak-anak kita. Terkadang mereka masih melakukan satu pelanggaran atau satu kesalahan. Kita sebagai seorang pendidik harus memahami alasan kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa mereka bisa melakukan itu. Jadi kita harus bisa menggali mengapa dan apa tujuan mereka melakukan itu. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi, usaha kita untuk menyadarkan anak-anak, membuat mereka mempunyai motivasi dari dalam diri kita, itulah yang penting Bapak Ibu. Karena kalau hanya dari luar motivasi itu,
maka itu akan gampang sekali untuk buyar. Tapi kalau motivasi itu berasal dari diri mereka, dari kesadaran mereka sendiri, maka niscaya mereka akan melakukan segala sesuatu itu atau berbuat disiplin dengan sesuai dengan kesadaran mereka, tanpa kita berikan sogokan, tanpa kita kasihkan konsekuensi apapun, mereka dengan sendirinya akan disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh seorang anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja yang termasuk ke dalam nilai profil pelajar Pancasila? Tujuan dari pendidikan kita akan mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang dicanangkan dan diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan itu antara lain yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Saya mempunyai satu pertanyaan sekarang. Satu ketika misalkan kita memiliki sesuatu yang sangat berharga sekali. Sesuatu itu kita genggam di dalam genggaman kita. Kita genggam erat karena ini sesuatu yang sangat penting. Ketika kita memiliki sesuatu yang sangat penting sekali dan kita benar-benar menggenggam sangat erat, waktu ada orang lain yang ingin meminta yang ada di genggaman kita, kira-kira kita akan memberikannya, membuka genggaman kita atau tidak? Kalau Bu Ivana gimana? Bu Ivana menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Ketika ada orang yang merayu Bu Ivana, ingin meminta yang ada di genggaman Bu Ivana, kira-kira Bu Ivana memberikan itu atau tidak? Kalau itu sangat berharga sih, belum tentu saya rela memberikan. Oke, kalau itu sangat berharga, Bu Ivana tidak, belum tentu Bu Ivana akan rela memberikan begitu saja yang ada di genggamannya Bu Ivana. Oke, bagaimana dengan Pak Jeremy? Ini yang digenggam Pak Jeremy ini berharga sekali. Tapi ada orang-orang di sekitar Pak Jeremy ini yang benar-benar merayu dan butuh sesuatu yang ada di genggaman Pak Jeremy. Kira-kira Pak Jeremy kasih apa tidak? Tidak. Tidak ya? Oke, tetap digenggam karena ini penting sekali. Soal Pak Jeremy nggak mampu. Kalau Pak Krisna mau dikasih apa enggak Pak Krisna? Saya tanyakan dulu Bu orangnya. Kalau perlu yang memerlukan apa yang saya bilang ini. Kalau memang berkaitan dengan pengetahuan dan orang itu membutuhkan, saya mau berbagi. Nah, pengetahuan itu juga sesuatu yang penting ya, berharga ya. Saya akan baginya. Jadi konteksnya situasional itu. Saya jadi harus tahu orang itu membutuhkan apa dulu, apakah sesuai dengan apa yang saya berikan atau tidak. Kalau sesuai ya, kalau memang tujuannya baik untuk orang tersebut, saya kasihkan. Kalau saya ya. Oke, iya. Jadi sebenarnya siapa sih yang memegang kontrol atas apa yang ada di genggaman kita ini? Diri kita sendiri yang memegang kontrol. Apakah kita akan memberikan ke orang lain atau tetap kita genggam? Kita tidak peduli dengan orang lain. Dia mau jatuh atau membawa, ini penting sekali, saya nggak mau ngasih. Jadi apakah kita memberikan atau tidak memberikan, yang memegang kontrol sebenarnya adalah diri kita sendiri. Mari kita pahami satu pemahaman antara stimulus respon dan teori kontrol. Ya, di sini Bapak Ibu, antara stimulus respon dengan teori kontrol ini ada perbedaan. Kita harus bisa beralih dari konsep stimulus respon menjadi teori kontrol untuk bisa membentuk pelajar Pancasila. Coba kita lihat contoh yang pertama. Di dalam stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Jadi secara tidak sengaja kita ini sedikit memaksa, menyamakan, kamu harus sama dengan saya, begitu. Ini di stimulus respon. Tapi kita lihat di teori kontrol. Di teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya bagaimana? Ketika kita memiliki anak didik di sini, dengan stimulus respon, kita memaksa dia, ya kamu harus ikut pahamku, kamu harus ikut apa yang aku ajarkan, harus seperti ini. Tetapi dengan teori kontrol ini kita berusaha untuk memahami dia. Bagaimana cara pandang dia tentang hal ini?
Nah, itu di teori kontrol. Jadi untuk membentuk pelajar Pancasila yang punya merdeka belajar, ini yang harus kita tanamkan. Kita bukan memaksakan anak-anak, tetapi kita juga harus memahami seperti apa pandangan anak-anak kita, seperti apa kebutuhan belajar anak-anak kita. Yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu distimulus respon. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan atau perilaku buruk itu langsung kita judge dia, oke, ini satu kesalahan. Begitu, itu distimulus respon. Tapi di teori kontrol berbeda Bapak Ibu. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita memahami faham ini bahwa setiap perilaku punya tujuan. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita berusaha untuk memahami apa sih sebenarnya tujuannya dia melakukan hal seperti itu. Kenapa bisa melakukan kesalahan seperti ini? Begitu. Yang berikutnya adalah di dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya juga bisa mengontrol orang lain. Tetapi di teori kontrol, hanya Anda sendiri, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Dan kita pun juga tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini bedanya Bapak Ibu. Di stimulus respon juga disebutkan bahwa ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika bujukan gagal sedikit diberikan pemaksaan di stimulus respon. Tapi di teori kontrol berbeda. Kita menggunakan metode yang berbeda, yaitu mengadakan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon kita juga menggunakan model berpikir menang kalah. Kalau nggak menang ya pasti kalah. Tetapi di teori kontrol tidak ada yang kalah. Dua-duanya dalam posisi yang equal, dua-duanya sama-sama menang. Jadi tidak ada yang dikalahkan di sini. Mari kita belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Selama kita menghandle anak-anak kita, melayani anak-anak kita, tentunya tidak semua anak selalu melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan track. Beberapa anak pasti pernah melakukan kesalahan, betul kan Bapak Ibu? Kadang-kadang mereka masih melakukan kesalahan, kadang-kadang mereka juga masih melakukan satu pelanggaran. Nah, apa sebenarnya yang harus kita lakukan dalam menangani anak-anak kita? Di sini Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita konsep tentang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi menghandle diri sendiri, itu namanya merdeka. Di dalam diri kita ada motivasi. Motivasi ini kita bagi menjadi dua, secara garis besar, yaitu motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Motivasi eksternal ini sifatnya berasal dari luar. Tujuannya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, atau bisa juga untuk mendapatkan satu pujian dari orang lain. Ini motivasi eksternal, sifatnya dari luar. Tetapi motivasi dari dalam tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi internal ini merupakan tujuan disiplin positif. Mari kita pahami apa sih sebenarnya restitusi itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dalam penerapan konsep dari restitusi ini? Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, mau jadi orang yang seperti apa mereka nantinya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada beberapa ciri-ciri dari restitusi ini Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita bimbing anak-anak kita untuk belajar dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan
hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan metode restitusi ini, ketika satu kesalahan dilakukan oleh seorang siswa, kita tidak langsung menjatuhkan judgement atau ngejudge dia, oke, kamu salah. Tidak seperti itu. Jadi kita menggunakan satu pendekatan. Nanti ada step-step restitusi ini yang kita bagi menjadi 3 step. Nanti kita bahas berikutnya. Di dalam kelas sangat penting bagi kita untuk menciptakan satu keyakinan kelas. Di dalam kelas selama ini, sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak, aturan di kelas saya yang menciptakan. Aturan itu saya share dan saya sosialisasikan ke anak-anak. Tetapi yang membuat aturan itu saya sebagai pendidik. Akan jauh lebih baik kalau keyakinan itu kita buat bersama-sama dengan anak-anak kita. Jadi kita melibatkan anak-anak kita di dalam menciptakan atau membuat satu keyakinan kelas. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Begitu pula di kelas kita sepakati bersama dengan anak-anak di kelas kita. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Betul kan Bapak Ibu? Ketika kita yang membuat peraturan, terkadang anak-anak masih melanggarnya. Tetapi ketika peraturan itu bukan peraturan, tapi kesepakatan ini kita buat bersama dengan anak-anak, maka mereka sendiri akan mengingat, oh, keyakinan ini yang membuat kita semua. Maka kita harus mematuhinya seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada juga peraturan mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Banyak sekali peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan ini sifatnya dari dalam diri seseorang. Ketika orang memiliki keyakinan, maka dia akan melakukan dengan senang hati, tanpa terpancang pada satu peraturan yang kadang membuat dia tidak nyaman, merasa sangat tidak nyaman. Berikut adalah contoh dari tindakan yang sudah saya aplikasikan di kelas Bapak Ibu. Ini adalah diskusi antara saya dengan anak-anak di kelas ketika kami menciptakan satu keyakinan di dalam kelas. Jadi semua anak di kelas saya berikan kesempatan untuk menuliskan kira-kira keyakinan kelas apa yang kalian inginkan. Jadi setiap anak punya kesempatan untuk menulis di situ. Setelah itu ditempel di papan dan kita bahas bersama-sama. Kira-kira mana yang disetujui satu kelas, nah itu yang kita aplikasikan menjadi keyakinan kelas. Nah ini sudah berjalan mulai dari beberapa waktu yang lalu. Dan ini sangat bagus karena apa? Ketika terjadi satu kelalaian dari anak-anak lupa dengan kesepakatan yang sudah dibuat di kelas, mereka akan mengingatkan, saling mengingatkan lagi dulu. Itu kan kesepakatan kelas kita. Kenapa dilanggar? Gitu.
contoh dari keyakinan kelas yang sudah tersusun adalah seperti ini. Ini adalah beberapa contoh. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini kesepakatan kelas. Menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Kemudian keyakinan kelas yang bisa dibentuk dari sini adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Semua ini bisa kita ciptakan bersama-sama dengan anak-anak. Kita diskusikan dulu bersama dengan anak-anak di kelas, kemudian kita sepakati dan kita tetapkan sebagai kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Sebenarnya antara peraturan dan keyakinan kelas itu apa sih bedanya? Biasa yang kita pakai kan peraturan. Apa bedanya dengan keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan ini di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contohnya. Tapi kalau keyakinan kelas, kita bisa tuliskan itu sebagai ini adalah tanggung jawab. Gitu. Kalau peraturan masih ada kata dilarang, tidak boleh di dalam keyakinan kelas, kita menciptakannya dengan kalimat yang lebih baik, dengan kalimat-kalimat positif. Jadi tidak ada kata-kata tidak boleh, dilarang, tidak ada. Semuanya kita buat dalam kalimat-kalimat yang positif seperti menghormati orang lain dan berkomitmen untuk menjadi lebih baik, keselamatan, menghormati orang lain dan seperti ini. Bagaimana seharusnya kita menangani siswa yang melakukan pelanggaran atau melakukan sebuah kesalahan? Karena ini sering sekali kan terjadi. Siswa melanggar peraturan yang sudah ada di sekolah atau siswa melakukan satu kesalahan. Sebagai seorang guru, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita sebut sebagai hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Tadi kita sudah bahas. Untuk hukuman ini masuk ke dalam identitas gagal. Sementara konsekuensi dan restitusi ini masuk ke dalam identitas sukses, masuk ke dalam kedisiplinan. Apa sih bedanya 3 hal ini? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Hukuman di dalam satu hukuman, korban atau anak yang menjadi korban akan mendapatkan keadilan. Murid atau anak yang mendapat hukuman dia akan merasakan sakiti. Perilaku pasif agresif akan meningkat akibat dari satu hukuman ini. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, di sini ini adalah konsep dari satu hukuman. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hukuman peraturannya adalah kamu harus, itu contohnya, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Sangat memaksa, ini adalah hukuman. Bagaimana dengan konsekuensi dan restitusi? Ini sangat jauh berbeda dengan hukuman. Ketika kita memberikan satu hukuman ke anak ini pasti akan merasa tersakiti. Tidak jarang juga anak akan menjadi ada dendam di dalam hati kepada kita yang sudah memberikan hukuman ke kita, betul kan? Nah, akan jauh lebih baik kalau kebiasaan ini kita rubah menjadi konsep yang identitas sukses, yaitu konsekuensi atau restitusi. Di dalam konsekuensi ini berbeda, karena apa? Sesuatu itu memang harus terjadi karena ada aturan. Jadi konsekuensi ini kita lakukan ketika seorang anak melakukan pelanggaran terhadap satu peraturan dan ada konsekuensi yang memang sudah tertulis. Itu konsekuensi. Jadi peraturan yang sudah tertulis dan sudah ada konsekuensi yang juga sudah tertulis. Sementara restitusi ini berbeda Bapak Ibu. Di dalam restitusi kita memberikan pilihan kepada anak kita. Ketika seorang anak melakukan pelanggaran, kita akan bertanya kepada dia. Kita berikan satu pilihan ke dia. Kamu sudah melakukan pelanggaran, nah, kira-kira kamu mau tidak memperbaikinya? Kita ajak dia bicara baik-baik, kita ajak dialog. Kemudian kita tawarkan ke dia, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki pelanggaran atau kesalahan yang kamu buat?
Di sini kita memberikan kesempatan bagi anak untuk bisa berpikir mencari solusi atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, di sini kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita tidak melakukan sesuatu yang menyakiti hati dia, tidak memberikan hukuman, tetapi kita justru mengajak dia untuk sharing, mencari solusi atas pelanggaran atau kesalahan yang sudah dia lakukan. Begitu. Jadi mari kita buka kebiasaan kita untuk yang memberikan hukuman pada anak-anak menjadi melakukan sebuah restitusi ketika ada seorang anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu saya mau tanya, termasuk ke dalam satu hukuman atau konsekuensikah beberapa hal ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia sudah terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Jadi kita minta anak itu karena dia sudah terlambat, kita minta dia untuk mencatat saya tidak akan terlambat lagi, tapi kita mintanya itu mencatat 100 kali di dalam bukunya. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena ini sifatnya menyakiti anak itu. Kita tidak memberikan kesempatan bagi dia untuk berpikir atas kesalahan dia. Kenapa dia sampai seperti itu? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak? Hukuman. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini harusnya murid disuruh untuk melepas sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuk hukuman. Oke. Berikutnya, setiap manusia, setiap anak-anak pun, mereka memiliki kebutuhan dasar. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia yang berkualitas itu? Nah, ini kita bagi menjadi 4 macam, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Yang kedua adalah kebutuhan akan penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Demikian pula dengan anak-anak kita. Sebagai seorang pendidik, kita memiliki 5 posisi kontrol. Kita harus tahu persis kira-kira mana posisi yang harus kita ambil atau kita posisikan diri kita pada posisi apa sebagai seorang pendidik itu. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini, Bapak Ibu, contohnya ya. Patuhi aturan saya atau awas kamu. Berikutnya, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi anak ini diminta untuk ikut aturannya dia, mengikuti apa yang sudah dia gariskan atau dia buat. Ini adalah penghukum. Posisi kontrol yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah. Untuk posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut
Ketika ada anak melakukan satu pelanggaran, dia akan berbicara secara baik-baik, suaranya lembut kepada anak itu. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut ini contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Maka dengan berkata seperti itu anak ini akan merasa bersalah kan? Ada contoh yang lain, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Nak? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Dan dengan kalimat-kalimat ini, anak ini pasti akan merasa sangat bersalah. Oke, kita masuk ke posisi yang ketiga. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai melalui satu persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif, Bapak Ibu. Jadi tidak selalu positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan juga murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak, Nak. Gitu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini ke kamu. Nah, ini kayak teman ya, kita bicara ke teman kita. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan deh. Nah, ini kita posisi sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu. Biasanya dia memberikan bantuan, kemudian tiba-tiba guru ini tidak mau membantu. Maka murid ini akan merasa kecewa dan dia akan berkata, saya pikir Bapak ini atau Ibu ini teman saya. Ternyata bukan, saya salah. Nah, jadi dia akan kecewa. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Ini hal negatif dari posisi teman. Posisi yang berikutnya adalah posisi pemantau. Sebagai pemantau, kita memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya pertanyaan yang muncul adalah seperti ini. Ketika ada anak yang melanggar, misalkan datang terlambat ke sekolah, maka dia akan bertanya, peraturan sekolahnya itu apa sih? Masih ingat peraturan sekolahnya? Jadi kita mengingatkan peraturan yang sudah ada. Kita memantau siswa dan kita memberikan konsekuensi berdasarkan peraturan yang memang sudah ditetapkan di sekolah. Ini posisi pemantau. Posisi yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Kalau menurut saya posisi sebagai manajer ini adalah posisi yang sangat bagus, posisi yang harus kita ambil sebagai seorang pendidik. Pada posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Namun bila kita menginginkan murid kita ini menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan tanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi Bapak Ibu yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi seorang manajer ini adalah seorang yang memberikan satu kesempatan pada siswa untuk bisa berpikir. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika seorang murid melakukan kesalahan, kita berikan kesempatan bagi dia untuk berpikir kira-kira apa yang bisa mereka lakukan, apa yang bisa dilakukan untuk bisa memperbaiki kesalahannya itu. Kita tidak memberikan satu hukuman, kita tidak memberikan satu konsekuensi, tapi kita memberikan tawaran pada dia, mengajak dia berpikir, mencari solusi atas semua pelanggaran atau kesalahan yang sudah diperbuatnya. Ini posisi sebagai manajer. Oke, berkolaborasi dengan murid,
bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, ini adalah tugas dari seorang di posisi manajer. Contoh kalimat yang biasa dipakai adalah seperti ini. Apa yang kita yakini? Nah, kita kembalikan lagi dia ke keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan itu? Nah, jadi kita ajak anak-anak ini untuk ngomong. Kita ajak dia berpikir untuk mencari solusi atas kesalahan. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Ini kira-kira kita di posisi kontrol yang mana? Kalimat yang pertama, coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di posisi apa posisi kita ngomong seperti ini? Tadi ada 5 kan posisi kita. Penghukum, ada sebagai teman, ada juga sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, dan posisi manajer. Kira-kira kalau kita berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa tadi kalau seperti ini? Iya, membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kan penghukum. Nah, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Aman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai apa? Sebagai pemantau, ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa? Kita ajak dia berpikir. Sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, ya. Oke, jadi posisi yang paling baik adalah kita sebagai seorang manajer. Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Kita bisa menggunakan tahapan segitiga restitusi ini ketika kita menangani satu permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang bisa kita lakukan ketika ada seorang anak itu melakukan satu kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya kita bisa mengatakan seperti ini. Ketika anak melakukan satu kesalahan, oh iya, tidak ada gading yang retak, tidak ada gading yang tidak retak. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ini membuat situasi menjadi stabilasi atau menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Kita mencari tahu alasan kenapa anak ini sampai melakukan satu kesalahan. Kita berusaha untuk mencari alasan. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mengingatkan anak ini tentang keyakinan yang sudah disusun bersama. Nah, kesepakatan yang sudah disusun bersama-sama dengan teman-teman di kelas itu. Nah, masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Apakah kamu meyakini keyakinan yang sudah kita susun bersama? Nah, setelah itu baru kita tawarkan ke dia. Kira-kira kamu mau memperbaiki tidak kesalahan yang sudah kamu lakukan? Setelah itu baru kita ajak dia berpikir bersama juga. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi dengan penerapan segitiga restitusi ini, meskipun anak itu melakukan kesalahan, anak ini tidak akan merasa dihakimi. Justru dia akan merasa dibimbing untuk bisa menjadi anak yang jauh lebih baik, untuk bisa kembali lagi ke komunitasnya, ke teman-temannya lagi dengan kondisi yang jauh lebih kuat. Nah, di sini bagusnya segitiga restitusi. Mari kita bersama-sama menerapkan segitiga restitusi ini dalam menangani anak-anak kita. Berikut ini adalah video contoh untuk aplikasi dari segitiga restitusi dalam penanganan permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh
oleh siswa. Mari kita perhatikan bersama step-stepnya bagaimana kita mengaplikasikan langkah-langkah segitiga restitusi ini dalam menangani permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita. Rekor 3, 2, 1. Semua orang itu melakukan kesalahan, kalian tapi kan bingung tanya, kenapa ada di dalam kemudian menjadi nggak masalah dia lapar banget ini ada sakit cerita apakah kesalahan aku nggak bisa ada sosial dia jawab aku bisa mana nah ini kan cuma tidak berusaha tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita tidak bagi apa yang benar bisa mengatakan kalau misalnya kita nggak kalau misalnya orang tua yang kalian kedua itu kalau kita punya anak nggak ada kepengen ada itu bisa bisa apa gitu berarti ide kalian bisa menghargai ini terus kalau itu nanti mulai besok namanya lebih masih besok supaya benar-benar semua sudah sama supaya masih waktu pembelajaran dalam jadi makanya kita nanti pas bisa tidak ada ini Ya Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi yang saya lakukan ketika saya menangani 2 orang siswa yang ketahuan makan di kelas itu. Jadi waktu pembelajaran mereka makan di belakang, jadi ngumpet di belakang, sembunyi-sembunyi mereka makan. Jadi langkah yang saya lakukan, saya menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah menetralisir keadaan dulu, kemudian menanyakan alasan mereka kenapa sampai mereka itu makan di kelas. Kita gali dulu alasan mereka. Setelah itu baru kita tawarkan ke mereka, kira-kira mereka masih ingat nggak sama kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kita ingatkan lagi dengan itu. Setelah itu kita ajak mereka berpikir bersama, kira-kira solusi dari permasalahan ini apa. Mereka mau nggak memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan? Terus mereka idenya apa? Punya ide apa untuk memperbaiki itu? Jadi kita sebagai seorang pendidik ini tidak langsung memberikan konsekuensi ke seseorang anak itu, tetapi lebih kita ajak mereka untuk berpikir bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka lakukan. Nah, ini ada kasus yang kedua Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu karyawan SMK Kristen Petra Surabaya. Disampaikan kepada seluruh Berikut adalah kasus yang kedua, yaitu penanganan terhadap siswa yang terlambat masuk kelas. siap baik iya
ada dengan pertimbangan ada hanya dilatih kesiapan. Kemudian saat diperlukan kalau lupa saya kurang nyaman, kalau lupa gimana? Kalau saya di luar biasanya jam 6 ya. Tadi berangkat jam 6.20 makanya terlambat di sini. Supaya bangunnya bisa gitu ya Pak. Masalah alam itu. Ada kayak bangun misalkan alam begini nih, ya kan? Cuma alam begini kan nanti ya baru mau begini. Ada yang tidak tahu begini. Kan ada kan? Oke, jadi ini penanganan yang saya lakukan terhadap anak-anak yang terlambat masuk ke sekolah atau masuk ke kelas juga, mereka terlambat. Jadi kita lakukan juga dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, bagaimana tanggapan mereka, opini mereka dengan langkah penanganan kesalahan yang seperti ini? Mari kita lihat berikut ini adalah testimoni yang baik untuk tanggapan anak-anak setelah saya terapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Nama saya akan menambahkan tentang bagaimana caranya membiayai menyelesaikan masalah. Ya, menurut saya caranya membiayai menyelesaikan masalah itu sangatlah baik, karena walaupun saya membuat salah, walaupun saya membuat sebuah masalah, penyidik tidak menghukum saya, namun justru menghukum saya supaya saya bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan saya juga berbicara supaya lebih bangun lebih pagi dan sarapan lebih dulu supaya saya tidak lupa saat pelajaran, karena saat pelajaran itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Terima kasih. Nah, ini ada lagi satu Nama saya Sebenarnya membuat kesalahan dan jadi tidak memberi hukuman kepada saya, namun dia malah memberi bimbingan kepada saya agar saya jauh lebih baik dari sekarang dan tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih. ya, Bapak Ibu, penanganan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan anak-anak dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi itu adalah langkah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena apa? Jika kita lakukan langkah-langkah seperti yang ada di segitiga restitusi ini, meskipun siswa itu melakukan kesalahan, mereka tidak merasa diadili, mereka juga tidak merasa disakiti, jadi justru mereka merasa kita ini membimbing mereka belajar dari kesalahan mereka untuk memperbaiki diri supaya jauh lebih baik. Itu yang bisa kita lakukan untuk anak-anak. Dengan segitiga restitusi ini juga tidak akan ada rasa sakit hati dari anak-anak, tidak akan ada rasa dendam juga dari anak. Kenapa? Ketika kita memberikan suatu hukuman ke anak, anak akan merasa sakit hati, malah bisa merasa dendam juga kepada kita tentunya yang memberikan hukuman. Jadi langkah restitusi ini adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan
supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang jauh lebih dewasa, belajar dari kesalahannya, menjadi pelajar-pelajar Pancasila yang punya budi pekerti luhur dan bertanggung jawab. Terima kasih. Demikian materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Mari kita bersama-sama selalu berusaha untuk menanamkan budaya positif ini di sekolah kita. Penanganan siswa juga dilakukan dengan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Jadi senantiasa anak-anak kita pasti akan merasa terbimbing, merasa senang. Meskipun mereka melakukan kesalahan, mereka akan tidak merasa disakiti, tidak merasa dihakimi. Maka meskipun kesalahan sudah mereka lakukan, mereka justru belajar dari kesalahan ini menjadi pribadi atau figur yang lebih kuat nantinya. Kita berikan bimbingan ke dia, kita ajak dia berpikir bersama, menemukan sendiri solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau kesalahan yang sudah dibuat oleh mereka. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Baiklah, terima kasih sudah bersama-sama, sudah sharing bersama hari ini. Kita belajar bersama tentang budaya positif. Nah ini mari kita aplikasikan di sekolah kita yang Bapak Ibu. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Bapak dalam kegiatan kami pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan kami sudah sharing bersama. Semoga apa yang sudah kami sharingkan, apa yang sudah kami diskusikan, apa yang sudah kami pelajari bersama pada siang hari ini membawa manfaat bagi kami semua, dan semoga kami bisa mengaplikasikan budaya positif ini di sekolah kami, menjadi anak-anak kami agar menjadi anak-anak yang berjiwa Pancasila, menjadi anak-anak yang mempunyai profil belajar Pancasila. Terima kasih Tuhan.